Kamboja, negara yang dijuluki neraka dunia ini ternyata telah banyak orang Indonesia yang mau mengadu nasibnya di sana. Padahal negara Kamboja ini adalah negara termiskin di Asia Tenggara. Fenomena pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural yang berangkat ke Kamboja masih terus terjadi. Banyak warga negara Indonesia yang memilih memperbaiki nasib dengan pergi ke Kamboja meskipun berstatus PMI non-prosedural. Suka duka turut menyertai para WNI saat mengadu nasibnya ke Kamboja. Para migran Indonesia bekerja di Kamboja menjadi pegawai di salah satu arena permainan ketangkasan game slot daring. Sudah menjadi rahasia umum bahwa arena permainan ketangkasan game daring slot kian marak di sejumlah negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Kamboja merupakan salah satu negara yang melegalkan bisnis tersebut. Namun, bisnis tersebut masih ilegal di Indonesia, lantaran berbau perjudian. Karena inilah para migran kita beramai-ramai ke Kamboja untuk mencari pekerjaan tersebut, untuk mengubah nasib mereka. Para pekerja kita di sana merasa nyaman, karena memperoleh gaji yang lumayan besar. Juga menilai keamanan mereka di Kamboja terjamin. Besarnya gaji dan bonus-bonus yang didapat para pekerja migran Indonesia. Hal inilah banyaknya orang Indonesia mencari pekerjaan di Kamboja. Sedang di negara kita sendiri saja, susah sekali mencari pekerjaan dan gaji di Indonesia sangat kecil. Berhati-hatilah dalam memilih pekerjaan seperti di Kamboja ini. Iming-iming gaji besar malah dapat siksaan. Seperti itulah yang terjadi oleh pekerja migran Indonesia, salah satu perusahaan investasi ilegal di Kamboja, yang telah berhasil diselamatkan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, masih banyak pekerja migran lain yang belum dipulangkan ke Indonesia. Mereka yang selamat dari penyekapan ini membongkar peristiwa kelam yang mereka alami selama bekerja di Kamboja. Berbagai penyiksaan mereka alami selama bekerja di perusahaan ilegal tersebut, mulai dari dipukuli hingga disetrum. Perusahaan perjudian ilegal di Kamboja ini sangat tidak manusiawi. Hal itu karena apabila para pekerja kita tidak mencapai target yang dipatok perusahaan, maka mereka akan dihukum dengan hukuman yang tidak wajar seperti dijual belikan, dipukul, disetrum, ada yang sampai paspornya dibakar. Yang menariknya penyiksaan ini yang melakukan ialah oleh pekerja kita alias orang Indonesia. Walaupun begitu, negara ini tidak hanya memiliki sisi gelapnya saja. Di Kamboja ada yang menarik untuk kita kunjungi. Salah satu yang paling terkenal di Kamboja adalah bangunannya, yaitu Angkor Wat. Angkor Wat adalah kompleks candi Buddha berukuran sangat besar, terletak di bagian utara negara Kamboja. Kompleks ini sangat besar membentang hingga 1.626.000 meter persegi. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12, yang membuatnya sebagai candi kenegaraan. Candi pendarmaan Raja Suryawarman kedua ini pada mulanya adalah candi agama Hindu, yang dibaktikan kepada Dewa Wisnu, kemudian dialihfungsikan menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Selain kompleks percandian Kamboja, negara ini juga mempunyai danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tony Sap. Danau ini juga merupakan habitat dari keanekaragaman hayati, yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai biosfer pada tahun 1997. Salah satu keunikan dari danau ini adalah aliran arusnya yang kerap berubah arah setiap 2 kali per tahunnya. Ukuran danau pun sangat unik, kadang-kadang ukurannya membesar sendiri, dan nanti ukurannya mengecil. Perubahan bentuk ini terjadi karena faktor musim di sana. Kalau kamu mau lihat kendaraan unik dan menarik tuk-tuk yang ada di Thailand, tidak perlu ke Thailand. Tuk-tuk juga berada di Kamboja. Tuk-tuk menjadi transportasi umum bagi masyarakat Kamboja. Kendaraan ini juga menjadi kendaraan wisata untuk berkeliling di Angkor Wat. Kendaraan ini dapat mengangkut 4 orang penumpang. 2 orang menghadap ke depan dan 2 penumpang lainnya harus menghadap ke belakang. Kendaraan ini menyerupai delman tetapi sudah dimodifikasi menggunakan mesin kendaraan. Nah, itulah beberapa fakta negara Kamboja, yang dulunya negara miskin,
dan sekarang kita pun cari kerjaan di sana. Sampai di sini dulu video saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.